اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, معاشر المسlimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak, yang sangat besar dan sangat penting setiap hari. Sungguh barang siapa yang melihat dengan baik dan benar, maka setiap hari dia bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak, sangat teramat hebat, sangat teramat penting. Dan itu setiap hari dia dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak berlalu satu hari melainkan dia bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya. Dan itu terjadi setiap hari. Dan Allah tidak mungkin salah. Oleh karena itu apabila seorang insan tak merasakan itu, yang salah bukanlah Allah dalam firman-firmannya. Manakala berbeda apa yang Allah nyatakan dengan apa yang kita rasakan, yang pasti salah itu adalah kita. Yang pasti salah itu adalah kita. Karena mustahil Allah menyatakan sesuatu yang salah.
Oleh karena itu, berusahalah untuk pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah yang besar setiap hari. Jantung, paru-paru, darah, ginjal, pankreas, usus, oksigen, minuman, makanan, itu adalah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Dengan dalil tanpanya kita nggak bisa hidup. Adapun harta, kekayaan dunia, dia adalah nikmat yang tak seberapa. Manakala dibandingkan dengan apa yang tadi kita sebut. Tak ada harga harta kalau dibandingkan dengan harga jantung. Hilang pentingnya mobil mewah kalau dibandingkan dengan nikmat oksigen. Tak ada nikmatnya rumah mewah kalau dibandingkan dengan nikmat darah. Semoga antum faham apa yang ana maksud. Perbandingan kebutuhan kita dalam hidup untuk nikmat-nikmat penting tadi. Sehingga akhirnya harta dunia tidak akan seberapa apabila dihadapkan dengan kebutuhan kita terhadap nikmat-nikmat penting itu tadi. Siapa di antara kita yang rela kedua bola matanya dibeli dengan harga 100 miliar? Ada? Ada orang yang berakal yang mau menjual matanya 100 dengan harga 100 miliar? Ada atau tidak? Tak ada. Kecuali kalau akalnya sudah berubah. Karena satu dan lain hal, karena keterpaksaan dan yang lainnya. Dan mata itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Kalau kita bisa melihatnya sebagai curahan rahmat dan nikmat Allah yang lebih penting daripada 100 miliar, maka kita akan merasakan betapa besarnya nikmat mata. Hal yang sama betapa besarnya nikmat lidah yang dengannya kita bisa berbicara, mengungkapkan apa yang kita mau, mengungkapkan isi hati, berbicara setiap hari dalam kegiatan dan kebutuhan yang sangat banyak. Dan lidah itu tak akan bisa digantikan dengan nilai 100-200 miliar seperti mata tadi. Sama juga. Hal yang sama dengan telinga, pendengaran. Intinya sebenarnya curahan rahmat dan nikmat Allah kepada kita sangatlah teramat banyak. Namun sayang sekali manusia terlalu menghitung nikmat dengan harta. Terlalu mengkorelasikan rahmat dan nikmat Allah adalah harta. Sehingga akhirnya segala-gala dinilai dengan harta. Kalau harganya murah berarti tak seberapa. Kalau harganya mahal berarti nikmat tingkat tinggi. Ini salah. Ini kesalahan besar ma'asyarul muslimin wal muslimat dalam kehidupan manusia di permukaan bumi. Yang percaya tidak percaya telah membuat mereka sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah. Sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah kalau begini sudut pandangnya. Sehingga kalau dia tidak memiliki rumah mewah, mobil mewah, harta melimpah, dia merasa tidak akan diberikan rahmat dan nikmat Allah. Tidak dicurahkan rahmat dan nikmat oleh Allah. Akhi fiddin. Soal cinta dunia, kalau yang dimaksud adalah kecintaan terhadap harta, maka cinta dunia pada dasarnya adalah fitrah yang ada di dalam diri kita. Allah tabaraka wa ta'ala telah meletakkan di dalam diri kita kecintaan, meletakkan di dalam diri kita fitrah, di mana kita mencintai harta. Dan apa yang terjadi di dalam diri kita, kalau hanya selaras dengan fitrah saja, tidak melenceng kepada yang diharamkan Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak tercela. Maka pada dasarnya
cinta harta suatu yang wajar. Bukan suatu kesalahan dalam agama kita seseorang mencintai harta. Kenapa? Karena dia sedang berjalan di atas fitrahnya. Begitulah Allah tabaraka wa ta'ala memfitrahkan itu di dalam dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minal zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dihiasi kepada manusia kecintaan syahwat kepada wanita. Khitab ayat kepada kaum laki-laki. Allah telah menghiasi kepada laki-laki kecintaan kepada kaum wanita. Berlaku sebaliknya. Wanita memiliki kecintaan kepada kaum laki-laki. Wal banina, dan kecintaan kepada anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Allah telah hiasi di dalam diri manusia ada kecintaan syahwat kepada hal-hal tersebut. Asyiral muslimin bisa lihat di sini bahwa mencintai harta yang melimpah ruah sesuatu yang telah Allah letakkan di dalam diri kita. Ini yang anak katakan fitrah. Maka cinta harta pada dasarnya adalah fitrah. Dia ada dalam diri setiap insan. Mau muslim, mau tidak muslim, mau pria, mau wanita, mau orang kota, mau orang desa, fitrah itu ada di dalam dirinya. Wal qanatiril muqantarah, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Dan apapun yang menggantikannya. Rupiah, ringgit, rial, dinar. Yang menggantikan posisi emas dan perak dalam mata uang dan alat tukar. Minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Kuda pilihan adalah kendaraan-kendaraan mewah. Kuda pilihan adalah tunggangan yang mahal dan yang menggantikannya. Dari tunggangan-tunggangan mahal, kendaraan-kendaraan, karena manusia sekarang tidak lagi berkendaraan dengan kuda, namun digantikan dengan kendaraan yang bukan kuda. Namun ada kendaraan biasa, ada kendaraan cukup bagus, ada kendaraan yang hebat, yang mahal, ada yang mewah lagi. Maka yang dimaksud di sini adalah kuda adalah tunggangan-tunggangan mahal, kendaraan-kendaraan mewah, dan yang menggantikan posisinya. Wal an'ami, kecintaan kepada hewan ternak, peternakan yang mendatangkan uang, mendatangkan kekayaan. Wal harth, dan perkebunan, pertanian yang mendatangkan harta yang melimpah ruah. Lihat di dalam ayat ini, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, Allah telah berikan kepada manusia kecintaan syahwat untuk semua itu. Maka di dalam agama kita, sekedar cinta harta tidaklah tercela. Karena kita masih berjalan di atas fitrah. Agama Islam, agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi melalui wahyu kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada kita umatnya, agama fitrah. Di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, ayat 30, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Ya, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkan wajahmu lurus kepada Allah dengan tauhid, menjauh daripada syirik. Ini makna hanif, untuk Rabbmu.
fitratallah, ini adalah fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah memfitrahkan manusia ada di atasnya. Maka agama Allah agama fitrah. Dan semua yang berhubungan dengan fitrah saja, tidak melewati itu, tidak ada yang terlarang. Seperti manusia ketika ada hal yang menyulut emosi, lalu dia emosi, lalu dia marah. Karena ada sesuatu yang menyulut emosi. Emosi itu fitrah yang telah Allah letakkan di dalam diri kita kalau ada yang menyulutnya. Maka di dalam agama kita ini, emosi tidak dosa. Emosi tidaklah dosa. Marah itu bukan hal yang dalam agama kita tercatat sebagai maksiat. Maksiatnya adalah apabila sudah lebih daripada sekedar fitrah marah. Mulut mulai mencaci maki, tangan mulai memukul, kaki mulai menendang, melempari orang, memecahkan sesuatu, menzalimi orang lain ketika marah. Itu yang di luar fitrah. Itu yang diharamkan syariat ketika marah. Bukan marahnya. Nah, marahnya adalah fitrah. Selagi dia bertahan di atas marah saja, tidak melakukan penzaliman, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dosa disebabkan marah, maka marah itu adalah fitrah yang tidak tercatat sebagai dosa. Kenapa? Karena dia fitrah. Karena dia fitrah. Hal yang sama ketika kita sedih lalu menangis. Itu fitrah. Jadi orang ketika sedih lalu menangis, menangisnya dia itu karena sedihnya, itu fitrah. Dan itu tidak terhitung dosa dalam syariat Allah apabila orang mengalirkan air mata di saat ditimpa musibah dan membuat dia sedih. Tak ada agama kita mengharamkan tangis dan air mata ketika manusia bersedih. Oleh karena itu apabila ketika Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang menangis karena kematian putranya atau bayinya, Nabi tidak melarang wanita itu menangis. Nabi hanya mengatakan ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah wahai ibu, wahai wanita, kepada Allah dan bersabarlah. Nabi tidak melarang, jangan nangis. Kenapa? Tangis itu fitrah. Sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang akan terjadi. Baru kemudian menjadi dosa manakala dia sudah keluar dari fitrahnya. Sudah melampaui batas, tidak fitrah lagi. Dengan cara apa? Dengan cara memukul-mukul badan, menjambak-jambak rambut, merobek-robek pakaian, menjedutkan kepala ke dinding, dan semacamnya, teriak-teriak histeris, mulai mengeluarkan kata-kata yang terlihat di dalamnya menyalahkan takdir, menyalahkan Allah dalam keputusannya. Ini sudah bukan fitrah lagi. Ini sudah sesuatu yang melampaui fitrah dan di sini dosanya. Bisa antum paham kira-kira bahwa sekedar fitrah saja itu tidak dosa. Soal marah, Umar radhiyallahu anhu pernah marah. Sahabat-sahabat juga pernah marah. Jadi marah bukanlah, istri Nabi juga pernah marah. Istri Nabi juga pernah marah. Aisyah pernah marah. Dan Fatimah pernah marah kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Anak Rasul, menantu Rasul. Salah seorang khalifah. Maka dia hanya fitrah, marahnya para sahabat, marahnya orang-orang saleh ketika terpicu emosinya hanya sekedar marah. Namun tidak lewat daripada itu. Maka dia tidaklah dosa. Maka ketika Fatimah marah kepada Ali dan berkata kata-kata yang menunjukkan kemarahannya dan Ali keluar. Dan Fatimah mengatakan kepada Nabi, dia tadi menyulut emosiku lalu aku marah. Lalu dia pergi dari rumah. Rasul tidak melarang Fatimah untuk marah. Karena marahnya para sahabat masih di atas fitrah. Jadi jangan anggap marah itu adalah bicara kotor. Bukan. Marah itu adalah emosi yang kita tampilkan. Kita tidak setuju, tidak suka dengan apa yang terjadi. Lalu kita
mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kita marah. Sekitar itu saja. Itu boleh dalam agama kita. Dalam agama kita tidak tercatat sebagai dosa. Kalau antum faham itu, fahami hal yang sama dengan cinta harta. Mencintai harta fitrah. Maka kalau dia masih bertahan di atas sekedar fitrah, tidak lewat lebih daripada fitrah, maka dia tidaklah dosa. Maka dia bukan hal yang tercela. Ada orang ngumpulkan harta dari hal yang dihalalkan Allah. Sehingga dia punya harta puluhan miliar misalnya. Tak ada celaan dalam agama kita. Tak ada celaan di dalam agama kita. Apabila dia tidak melampaui batas fitrah kepada mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Yang melebihi fitrah adalah cintanya kepada harta membuat dia tidak lagi mau diatur dalam syariat. Tak lagi mau diatur oleh syariat Allah. Tidak mau diatur oleh undang-undang yang Allah turunkan. Maka ini adalah fitrah yang telah melampaui batas. Bukan besar atau kecil. Tapi apakah dia masih berjalan di atas fitrah atau sudah melewati batas fitrah. Maka orang yang bisa mengumpulkan kekayaan miliaran tidak tercela kalau di atas fitrah. Dan orang yang menerima puluhan ribu bisa tercela kalau sudah melewati fitrah itu. Jadi bukan masalah besar dan kecil. Hidup bersama Rasul kita tercinta, sahabat-sahabat yang kaya raya. Dan tidak ada celaan kepada mereka dari Nabi kita tercinta. Bahkan tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk ngerem. Jangan kaya sekali gitu. Nggak ada. Fahamlah kita bahwa kekayaan tidak bertabrakan dengan agama Allah. Tidak bertabrakan dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan cinta harta menjadi tercela? Manakala cinta itu telah ditunggangi syaitan, kemudian diajak kita untuk menikmati harta dari jalan yang tidak Allah ridhoi. Letaknya, tercelanya ada di situ. Maka selagi masih di atas jalan halal, soal banyak itu hanya soal fitrah bahwa manusia suka yang banyak. Bahwa manusia suka apa? Suka yang banyak. Dan dia tidak salah. Dia tidak salah dan dia tidak dosa. Walaupun dia tidak wajib. Dia tidak harus. Kan sekarang sudah mulai orang nih. Umat Islam itu harus kaya. Yang mengharuskannya siapa? Mana firman Allah? Mana hadis Nabi yang mengharuskan seorang muslim harus kaya raya? Ayatnya di mana? Hadisnya di mana? Nggak ada. Kalau dalil untuk melaksanakan haji, dalil untuk melaksanakan membayar zakat, itu dianggap dalil harus kaya, kita mengatakan ternyata Islam hanya mewajibkan tidak kepada semua umat Islam. Itu hanya kepada orang-orang yang memang secara harta sudah melebihi batas kekayaan yang harus mengeluarkan zakat. Secara kemampuan finansial sudah membuat dia harus wajib pergi karena dia diberikan Allah karunia harta. Bukan semua orang wajib zakat dan semua orang wajib haji. Faham yang anda maksud? Apakah semua umat Islam wajib pergi haji? Jawabannya tidak. Yang ada kemampuan kan? Berarti tidak semuanya wajib haji. Hanya ketika Allah berikan kemampuan, akhirnya menjadi wajib dari sisi harta. Namun ketika Allah tidak berikan kemampuan, apakah hukumnya menjadi wajib? Jawabannya tidak. Tidak wajib. Maka harus kaya dengan dalil harus bayar zakat. Harus kaya dengan dalil harus pergi haji. Ini dalil yang terlalu dipaksakan. Untuk sesuatu yang disukai fitrah. Paham tidak anda maksud antum? Paham antum maksud anda? Dalil-dalil yang dipaksakan dengan sesuatu yang disukai fitrah. Fitrah manusia suka kaya pada dasarnya.
Ya sudahlah, sekedar suka kaya silahkan Anda suka kaya. Tapi jangan paksa dalil untuk harus setunduk dengan kata-kata umat Islam harus kaya gitu. Kalau umat Islam harus kaya, harus ada dalil selain pembayaran zakat dan selain haji. Kata Nabi SAW, jauhi kefakiran misalnya. Nggak boleh umat Islam, nggak boleh fakir. Justru kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, yang kita temukan adalah, aku takutkan kepada kalian, yang aku takutkan kepada kalian bukanlah kefakiran, kata Nabi. Bukan itu yang aku takutkan kepada kalian. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Nabi mengatakan, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kata Nabi. Namun yang aku takutkan kepada kalian, kata Nabi SAW, antubsata lakumud dunya. Ketika dunia dilapangkan untuk kalian. Namun setelah itu, kalian mengambilnya dengan cara yang salah. Fatanafasuha, lalu kalian berebut-rebut dengan harta itu dengan cara yang salah. Yang tidak benar, kama tanafasuha, sebagaimana orang dahulu berebut-rebut harta dengan cara yang tidak diizinkan syariat, dengan cara yang haram. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu dunia itu menghancurkan kalian, dunia yang dilapangkan itu, harta yang dilapangkan itu menghancurkan kalian, sebagaimana dia telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Justru terbalik, bukan kefakiran yang ditakutkan Nabi untuk umat, justru harta yang sangat lapang yang akhirnya membuat manusia berganti perlombaan akhiratnya kepada perlombaan dunia. Kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kita akan menemukan yang dicela oleh Allah manakala cinta dunia itu, cinta dunia, harta dan kenikmatan maksudnya, cinta dunia itu kalau sudah mengalahkan cinta akhirat. Kalau sudah mengalahkan cinta akhirat. Ayat yang insya Allah semua kita hafal, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Yang terjadi itu kalian terlalu mengedepankan kehidupan dunia dibanding akhirat. Kalah cinta kalian kepada akhirat oleh cinta kalian kepada dunia. Itu yang salah. Lalu Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia itu. Lebih kekal daripada dunia itu. Dalam ayat yang lain, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Maka celaan di dalam ayat ini bukan cinta dunianya. Coba lihat, celaannya bukan cinta dunianya. Cinta dunianya sudah melampaui batas sehingga mengalahkan cinta akhirat yang harusnya lebih dicintai daripada dunia. Orang muslim harus mencintai akhirat lebih daripada dunia. Itu perintah Allah di dalam syariat. Ayat tadi sudah membuktikan akhirat lebih diprioritaskan. Yang tadi yang kita bacakan, 2 ayat yang tadi kita bacakan, itu telah membuktikan bahwa Allah menyuruh kita memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apabila kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, sangat banyak hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk mencintai akhirat lebih daripada dunia. Salah satunya hadis Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan ke permukaan bumi hanya 1 rahmat. 1 rahmat itulah semua manusia berbagi. Semua manusia. Dari awal sampai akhir manusia. Dan jin. Dan hewan-hewan. Jadi rahmat yang ada di dunia ini, yang dipakai oleh manusia dari A sampai Z, jin dari A sampai Z, seluruh hewan dari A sampai Z, dikumpulkan satunya, itu baru 1 rahmat yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Sisanya Allah letakkan di akhirat. Tidakkah ini Nabi SAW menyuruh kita prioritaskan akhirat? Hadis riwayat Imam Muslim.
Nabi SAW ketika mengatakan perbandingan antara dunia dan akhirat, yaitu surga maksudnya, akhirat maksudnya nikmat surga, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke laut. Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam. Perbandingan dunia dan akhirat, tidaklah dunia dibanding akhirat, kecuali hanya bagaikan kalian mencelupkan satu jari kalian ke dalam laut. Falyanzur bima tarji'. Coba dia lihat berapa air yang terbawa oleh satu jarinya ketika dicelupkan ke dalam air laut. Itulah dunia. Sisa air laut adalah nikmat di surga. Nampak? Maka dalil-dalil ini jelas sekali menyuruh kita untuk prioritaskan apa? Prioritaskan akhirat. Hidup seorang mukmin itu lebih kepada akhirat daripada dunia. Manakala kecintaannya kepada dunia mengalahkan kecintaannya kepada akhirat, disinilah letak bahwa dia sudah keluar daripada fitrah. Penilaiannya apa? Apa yang menilai bahwa seseorang itu fitrahnya itu sudah mengalahkan akhirat? Bagaimana menilainya? Bagaimana menakarnya? Menakarnya gampang. Apabila dunia yang Anda terima, saudaraku, saudariku, akan merusak akhirat Anda. Anda mau terimanya, maka cinta Anda terhadap dunia telah mengalahkan cinta Anda kepada akhirat. Tetapi, apabila dunia itu tidak merusak akhirat Anda, maka dia tidak terlarang untuk diambil sebanyak apapun. Sebanyak apapun. Soal banyak sudah kita katakan tadi, itu fitrah. Tapi jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak akhirat. Kalau saya terima ini, akhirat saya rusak. Mau juga terima, mau juga ambil, itu dia. Itu dia yang tercela, bal tu'thirunal hayatad dunya. Itu dia yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Walakin akhsha an tubsata lakumud dunya. Aku takut dibantangkan kepada kalian harta dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengumpulnya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Kama tanafasuha, sebagaimana orang dulu telah mengumpulnya dengan cara yang salah. Kenapa? Dia merusak akhirat. Maka cinta dunia terlarang dengan kondisi seperti yang tadi. Apabila tidak merusak akhirat, maka dia masih fitrah. Kalau ada tawaran kepada antum, ini ada uang 25 juta, tapi halal. Ini ada uang 25 miliar, tapi haram. Ketika yang 25 miliar yang dipilih, ini sudah tercela. Hal yang sama, ini uang 25.000 halal, ini uang 27.000 haram. Masalahnya bukan di jumlah. Masalahnya bukan di jumlah, masalahnya di halal dan haram. Kecil dan besar bukan takaran. Soal besar, soal fitrah. Maka yang penting halal, yang penting apa? Halal, walaupun sebulan hanya dapat 3 miliar misalnya, nggak apa-apa. Misalnya hanya dapatnya 3 miliar, daripada 30 miliar haram. Anda diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan artinya adalah kemungkinan untuk mendapatkan 30 miliar, tapi haram. Ya udahlah, cukuplah 3 miliar itu cukuplah. Yang penting apa? Halal. Hal yang sama, 3.000 halal, 300.000 haram, hal yang sama. Biarlah 3.000 tapi halal, dibanding 300.000 tapi haram. Jadi soal halalnya bukan soal sedikit.
Soal halal adalah soal halal, sedikit banyak itu soal fitrah. Soal cinta kita, hati kita memang mencintai jumlah yang banyak, nggak ada masalah. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan dalam cinta kita terhadap dunia adalah apakah cinta kita terhadap dunia ini mengalahkan cinta kita kepada akhirat. Sehingga kita terima harta dunia yang akan merusak akhirat. Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita dalam mengambil harta. Allah tidak hidupkan kita di dunia ini untuk Allah mengharamkan dunia untuk kita. Enggak. Allah hanya menginginkan kita menikmatinya dengan jalan yang Allah izinkan. Bukan untuk kita, Allah hidupkan kita di dunia untuk menikmati. Bahkan dunia ini beserta isinya Allah ciptakan untuk manusia loh. Allah ciptakan untuk manusia. Lihat awal surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Itu untuk kalian wahai manusia. Pada dasarnya dunia dan kenikmatannya, dunia dan perhiasannya, dunia dan harta yang di dalamnya memang Allah ciptakan untuk kita. Namun Allah tabaraka wa ta'ala mengatur cara mengambilnya. Semoga kita faham dan mengerti bahwa celaan terhadap cinta dunia itu apabila dia telah melebihi fitrah. Apabila dia telah melebihi fitrah. Walau ana tetap mengatakan yang paling afdol, bukan wajib, adalah apa yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengambil dunia sedikit. Itu afdol, yang paling afdol seperti itu. Namun yang seperti Rasulullah SAW tidaklah wajib. Buktinya hidup para sahabat yang tidak seperti Rasul. Di zaman Rasul hidup para sahabat yang tidak seperti Rasul. Punya harta yang banyak ketika Rasul masih hidup. Utsman ketika berinfak 600 ekor unta, lengkap dengan peralatan perangnya, berarti lengkap dengan pedangnya, dengan tameng, dengan pelananya. Itu berapa miliar itu kalau kita hitung dalam angka-angka rupiah sekarang. Dan tak mungkin orang yang bisa berinfak sebanyak itu kecuali orang yang memang telah Allah mudahkan untuknya harta yang melimpah ruah, garis bawahi dengan cara yang halal. Jadi, ketika antum sekarang telah mendapatkan gaji, Anda tidak berbicara jumlah ya. Ketika antum telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seorang penghasilan, Anda tidak bicara jumlah, asal dia halal, maka antum masih di atas fitrah. Apabila dia banyak, masih di atas fitrah. Tambah banyak lagi, tapi halal, masih di atas fitrah. Nggak salah. Karena itu tidak merusak akhirat. Karena itu tidak merusak akhirat. Kata para ulama, kalau dalam soal harta, antum telah menyiapkan dua jawaban yang benar, maka harta itu adalah nikmat, silahkan ambil dan terima dan nikmati. Apabila antum memiliki harta yang antum telah menyiapkan, apabila kalian punya harta yang kalian sudah menyiapkan untuk harta itu dua jawaban yang benar, maka silahkan nikmati karena itu adalah nikmat yang dibolehkan Allah. Jawabannya, siapkan dua jawaban yang benar untuk dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana engkau dapatkan? Pertanyaan kedua, kemana engkau belanjakan? Kalau jawabannya sudah benar, persiapan pertanyaan akhirat, maka silahkan ambil. Sudah benar jawaban cara mengambilnya, sudah benar jawaban cara mengeluarkannya, seberapapun itu adalah fitrah. Kalau banyak. Kalau sedikit, itu fitrah yang itu takdir yang Anda tidak suka. Itu bukan fitrah. Fitrah Anda ingin banyak, tapi itu takdir yang Anda tidak suka. Takdir ada dua. Ada takdir yang Anda suka, ada takdir yang tidak Anda suka. Kalau dia sedang Allah takdirkan sedikit.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka cinta dunia bukanlah sesuatu yang tercela. Ya. Dan hati-hati dengan cinta dunia karena sering sekali ditunggangi syaitan. Dan sangat mudah ditunggangi syaitan. Sangat mudah. Kenapa? Sudah ada dalam fitrah itu. Kita hanya berusaha untuk mengontrolnya tetap di atas fitrah. Terima yang dihalalkan, bukan urusan kecil dan besar. Tolak yang diharamkan, bukan urusan kecil dan besar. Besar halal tidak masalah, kecil haram bermasalah. Kecil halal tak masalah, besar haram bermasalah. Itu dia. Maka silahkan. Silahkan. Silahkan punya harta sebanyak apapun, asal masih di atas fitrah. Dan takaran di atas fitrah itu adalah, apa tadi? Tidak apa? Tidak merusak akhirat. Maka di dalam agama kita tidak ada celaan. Apabila telah melampaui fitrah, diterima dengan tamak, diterima dengan tanpa lagi ada aturan, yang penting dapat. Itu bedanya perniagaan orang muslim dengan perniagaan orang kafir. Perniagaan orang kafir yang penting dapat. Mau di dalamnya penzoliman, mau di dalamnya orang akan terlantar, mau di dalamnya orang akan hidupnya akan hancur, mereka nggak peduli, yang penting dapat. Orang muslim tidak demikian. Orang muslim bukan dapatnya yang penting sama dia. Berkah di dalam hasil pendapatan, itu yang mereka perlukan. Itu yang mereka inginkan, berkah di dalam pendapatan. Bukan dapatnya. Oleh karena itu di dalam hadis perniagaan sahih, Nabi SAW mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila pedagang dan pembeli itu sama-sama jujur mengungkapkan apa adanya, sama-sama menerangkan apa yang terjadi pada jual beli mereka, maka apabila pedagang dan pembeli sama-sama jujur, maka Allah tabaraka wa taala akan memberkahi perniagaan mereka. Berkah dalam hasil perniagaan itulah yang diinginkan oleh seorang muslim, lebih daripada sekedar dapat dari hasil perniagaan. Apabila tidak demikian, maka akan jatuh kepada pola kafir dan orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang yang sudah tidak peduli lagi adanya Allah. Yaitu yang penting ada, yang penting dapat, yang penting banyak, yang penting berlipat ganda. Tak peduli apakah di sana ada penzoliman, apakah di sana ada penderitaan untuk orang lain, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dan kalau itu terjadi, maka telah ada di dalam dirinya cinta harta, cinta dunia yang tercela. Dan orang seperti ini biasanya orang yang akan jauh daripada pembicaraan persiapan akhirat. Yang akan hadir di dalam dirinya adalah malas ngomong masalah kematian. Oleh karena itu, mereka tak akan suka pengajian. Kenapa? Di dalam pengajian orang bicara akhirat, terus bicara kematian, terus bicara kiamat akan datang, terus. Sehingga, apalah kalian ini? Kok kayaknya hidup kalian untuk akhirat saja? Hidup kalian untuk akhirat saja. Hoi, akhirat dunia itu 50-50, kan gitu. Jangan, kita hidup di dunia. Ya akhirat iya juga, dunia iya juga gitu. Padahal 50-50 yang dia katakan itu dusta. Tak benar. Saya selalu mengatakan begini. Orang yang apabila jujur dia mengatakan akhirat dan dunia 50-50, dia pasti jadi orang soleh. Kalau dia amalkan akhirat dan dunia 50-50, dia pasti jadi orang soleh. Tapi sebenarnya kalimat itu hanya kalimat diberikan kepada orang yang rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin ke masjid, tak pergi maksiat, tak kumpul-kumpul dalam majelis ghibah, majelis karaoke dan yang lainnya.
Hanya untuk itu dikatakan 50-50 itu. Seolah-olah mereka menganggap kita ini urusan kita akhirat saja, nggak pernah bicara harta, nggak pernah bicara dunia, nggak pernah bicara penghasilan. Itu tak mungkin. Kenapa? Fitrahnya sudah ada. Nggak mungkin orang tak bicara harta. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang tak perhitungan dengan maisyahnya. Nggak mungkin. Hanya saja orang muslim yang benar menjalankan agamanya, dia rela dengan seberapa yang sedang Allah mudahkan untuknya. Ingin yang lebih banyak, tapi dengan cara yang hanya dengan cara yang halal. Saya mengatakan bahwa orang yang benar-benar mengatakan 50-50 itu, dia pasti akan jadi orang saleh kalau dia jujur dalam ungkapannya. Satu hari satu malam ada berapa jam? 24 jam, 50-50 kan coba. 12 jam untuk dunia, carilah dunia 12 jam. 12 jam akhirat, baca Quran, sholat. Jadi orang soleh nggak dia? Jadi orang soleh. Gajimu berapa sebulan? 15 juta, 7,5 untuk dunia. Untuk keluarga, untuk kendaraan, 7,5 tabungkan untuk akhirat. Letakkan di akhirat. Sanggup nggak dia dengan komitmen 50-50 itu? Batil itu. Islam pun tidak mengharuskan kita sampai kepada titik 50-50. Enggak. Yang Allah minta dari kita tidak sebanyak itu. Namun itu hanya kalimat yang mereka ucapkan dengan apa ya? Dengan taklid buta, dengan terima begitu saja, dan untuk mencela orang-orang yang kira-kira seperti antum lah karakteristiknya gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira kayak antum karakteristiknya. Nggak pernah pergi konser, nggak pernah pergi karaokean, nggak pernah pergi nonton bioskop gitu. Apalah enaknya hidup ke orang kayak itu, ngaji gitu. Itu sebenarnya yang mereka ingin katakan. Akhirnya itu 50-50, ngaji boleh juga, karaoke juga kita gitu. Nah, itu arti sebenarnya. Itu arti sebenarnya. Ya. Hidup kita di dunia di akhirat. Allah saja mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi mereka tidak sadar apa yang mereka katakan. Hanya beo yang mengeluarkan kata-kata, menirukan, dan tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Ya, wallahi kalau jangankan 50-50 ya, 25-75 aja udah hebat itu. 25-75 aja udah hebat itu. Kalau dia serius. Serius dalam ucapan, serius dalam amalan. 24 jam sehari bagi 4. Seperempat untuk dunia, untuk akhirat. Nah, ambillah sisanya untuk dunia. Yang seperempat dari satu hari satu malam ini harus untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk pengajian. Nanti kalau terima gaji bagi 4. Seperempatnya ini untuk pembangunan masjid, seperempatnya untuk 25%-nya untuk ya akhi, Allah hanya minta 2,5% satu kali setahun. Jadi Allah yang minta cuma sedikit. Tapi itulah dia tadi. Ketika cinta kepada dunia berlebihan, akhirnya merusak keinginan untuk bersiapan akhirat. Dan membenci hal-hal yang berhubungan dengan pembicaraan kematian, pembicaraan hari akhir, pembicaraan. Karena mereka punya cita-cita hidup yang lebih panjang, punya cita-cita mencari yang lebih panjang, cita-cita menumpuk yang lebih banyak. Sehingga usia mereka pun tidak akan cukup untuk cita-cita mereka tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbagi ini, semoga bermanfaat. Karena tadi sudah diumumkan 45 menit ya. Ini kayaknya sudah 50 menit lebih. 50 ya, atau lebih kurang segitu. Jadi mohon maaf kalau ada korupsi sedikit menitnya. Pertanyaan pertama yang telah datang. Ustaz, saya mau bertanya tentang zakat profesi. Zakat pendapatan wajib atau sunnah. Zakat pendapatan menjadi wajib apabila telah memenuhi kriteria wajib zakat. Apabila telah memenuhi kriteria wajib zakat, maka
pendapatan menjadi wajib zakat. Namun apabila tidak memenuhi kriteria wajib zakat, maka pendapatan tidak wajib zakat. Kapan pendapatan itu memenuhi kriteria? Pertama, apabila dia telah mencapai 85 gram emas. Hitungan, bukan pendapatan, salah. Pendapatan itu ketika tabungannya bukan pendapatannya ya. Tabungan dari pendapatan itu telah mencapai 85 gram emas. Emas berapa sekarang gram? Kali 85. Angkanya berapa? Sekitar 100 juta sekian ya. Dari pendapatan tadi Anda punya rekening yang di atas 85 gram emas. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, harta yang di atas 85 gram emas tadi tak pernah berkurang selama setahun. Syarat yang kedua. Maka ketika dua syarat ini terwujud, pendapatan Anda wajib zakat. Karena ternyata pendapatan itu sudah lebih daripada kebutuhan Anda, dan Anda simpan, Anda tabungkan, Anda simpan, Anda tabungkan dalam bentuk uang, dalam bentuk emas. Ternyata tabungan itu sudah mencapai 85 gram emas, dan selama 1 tahun nggak pernah berkurang. Hala alaihil haul. Telah berjalan 1 tahun, yang takaran ini nggak pernah berkurang dari takarannya itu. Selalu di atas takaran. Maka pendapatan yang seperti ini, pendapatan yang telah mengantarkan dia kepada yang seperti ini, wajib zakat. Tetapi kalau pendapatan itu tidak seperti itu, contoh, dapat 20 juta setahun, sebulan. Tapi untuk sewa rumah, untuk ini, untuk anak kuliah, untuk anak sekolah, hampir nggak ada tabungan misalnya. Maka pendapatan seperti ini tidak wajib zakat. Kenapa? Dia tidak memiliki tabungan lebih daripada 85 gram emas, apalagi untuk bertahan 1 tahun nggak. Cukup. Dapat bulan itu, habis bulan itu. Dapat bulan itu, habis bulan itu. Kalau ini tidak wajib zakat. Kenapa? Syarat untuk terpenuhinya wajib zakat tidak ada. Jadi bukan berapa penghasilan, keluarkan 2,5%. Dengan cara yang sekarang ya. Zakat pendapatan dengan cara yang sekarang difahami orang, misalnya dapat gaji 25 juta misalnya. Langsung wajib keluar 2,5%. Setiap bulannya. Setiap bulannya sudah jelas batilnya. Allah mewajibkan zakat setiap tahun, bukan setiap bulan. Ya enggak? Mana ada hadis Nabi wajib zakat setiap bulan? Bukan begitu caranya. Ya. Wallahu a'lam. Saya pernah tahu ada seorang muslim yang gajinya hanya 60.000, 600.000 per bulan. Itu pun dipotong zakat 2,5%. 600.000. Tapi sekitar tahun 2002. Ya tahun 2002 600.000 dikompar sekarang kira-kira berapa lah ya? 1,5 juta lah ya. 1,5 juta kira-kira. Atau lebih sedikit, kurang sedikit. Hanya 1,5 juta per bulannya, itu pun diambil zakat oleh orang yang mengambil zakat 2,5%. Ya Allah. Bukannya dianya wajib harus terima zakat malah. Harusnya dia terima zakat harusnya. Malah diambil zakat dari dia. Inilah hal yang salah dalam pemahaman zakat yang tadi ditanyakan. Itu yang ditanyakan kali ya, zakat profesi dengan zakat pendapatan. Profesi maksudnya adalah gaji dari profesi kan? Zakat profesi sama dengan zakat pendapatan. Kalau itu maknanya, ya makna seperti yang tadi, setiap dapat gaji langsung potong 2,5%, itu makna yang salah atau cara mengeluarkan zakat yang salah. Ustadz, kalau harta saya punya tabungan seperti syarat tadilah. Namun saya keluarkan per bulan ketika terima zakat. Ketika terima gaji. Boleh tidak Ustadz? Jawabannya boleh. Artinya apa? Daripada ditumpuk di akhir tahun dia dibayar, dicicil dulu dari awal. Itu boleh. Keluarkan 2,5%, niatkan zakat. Keluarkan 2,5%, niatkan zakat. Keluarkan 2,5%, niatkan zakat. Setelah 1 tahun, hitung. Wajib zakat ternyata sekian.
Yang sudah dikeluarkan sekian, sisanya keluarkan. Itu boleh. Tapi bukan dalam makna yang tadi ya. Dalam makna yang awal yang Anda katakan, zakat yang sebenarnya, namun pengeluarannya dicicil. Agar tidak terasa berat di akhir. Keluarkan 2,5, catat. Di akhir tahun, maka dihitung, oh ternyata yang wajib zakat kita misalnya 80 juta misalnya. Wajib zakatnya. 2,5% dari harta yang wajib dizakat, yang harus dizakatkan jumlahnya 80 juta. Yang sudah kita keluarkan, udah 55 juta ini. Berarti sisanya 25 juta lagi keluarkan. Karena sudah wajib 80 juta di harta Anda. Yang Anda sudah cicil 55. Kalau berlebih gimana Ustaz? Nah, hitung 80 juta. Yang sudah dikeluarkan sudah 85 juta. Niatkan 80 untuk zakat, 5 juta untuk selain zakat. Karena kewajiban zakat hanya 80. Nah, bolehkah kita bekerja dari pagi sampai malam untuk nafkah keluarga karena penghasilan sedikit? Oleh karena yang tadi ibadah sunnahnya tidak dikerjakan. Orang mengira ibadah itu hanya ke masjid. Hanya sholat. Antum sambil kerja, bisa nggak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Bisa nggak? Sambil menunggu pelanggan bisa nggak baca Quran? Lalu apa yang menghalangi Anda untuk ibadah? Jangan kira ibadah itu hanya sholat. Ibadah itu luas. Sambil nyetir antum bisa ibadah, sambil menunggu pelanggan bisa ibadah. Bahkan mencari rezeki itu sendiri diniatkan mencari yang halal dan benar-benar tidak mau menerima yang haram. Bahkan syubhat pun kita tidak mau menerimanya. Kalau benar niat Anda seperti itu agar mendapatkan penghasilan yang berkah, menafkahi keluarga yang halal, itu pun adalah ibadah. Ada apa? Ditabrak-tabrakan antara mencari nafkah dengan ibadah. Tidak bertabrakan sama sekali. Manfaatkan waktu yang ada untuk ibadah. Dan niatkan pekerjaan mencari harta yang halal untuk menafkahi yang halal menjadi ibadah. Supaya berkah hidup kita. Berkah harta yang didapatkan oleh istri dan anak-anak kita. Berkah juga akhirnya hal yang akan menjadi buah daripada tersebut. Itu sudah ibadah. Pekerjaan dari pagi sampai malam. Dari mana tadi katanya? Dari pagi sampai malam itu sudah ibadah. Tambah lagi ketika pelanggan belum datang untuk baca Quran. Tambah lagi sambil jalan mengambil barang ke gudang berzikir. Tidak berhalangan ya akhi. Agama Allah itu lapang, mudah. Tak sesulit yang antum bayangkan. Jadi jangan kira bahwa semua itu akan menghalangi Anda dari ibadah. Asal yang wajibnya sudah dikerjakan pada tempatnya, pada waktunya, yang lainnya bisa sambil jalan, sambil dagang, sambil bisa, sangat bisa. Ya, wallahu a'lam. Ya antum yakin dari pagi sampai malam itu orang datang terus nggak pernah berhenti gitu? Insya Allah nggak sedikit hasilnya itu. Iya kan? Insya Allah nggak sedikit hasilnya itu. Kalau memang dari pagi sampai malam nggak berhenti konsumennya. Walau hanya es teh manis. Tapi dari pagi sampai malam nggak berhenti konsumennya. Itu sudah nggak sedikit lagi penghasilannya itu. Seorang yang menolak sebuah perniagaan atau proyek di mana jelas dapat menambah harta dan
dan sudah dapat dipastikan pendapatan saat itu adalah halal dan tidak mengganggu akhirat. Ada proyek halal, tidak mengganggu akhirat. Namun ditolak dengan dalih merasa sudah cukup dengan yang sudah ada. Apakah hal ini adalah qanaah atau sifat malas yang datangnya dari syaitan? Ana hanya bisa mengatakan antum manusia melawan fitrah. Ana hanya bisa mengatakan manusia melawan fitrah. Fitrahnya itu banyak. Dan ketika ada kesempatan banyak dan halal dan ditolak, itu pekerjaan melawan fitrah. Itu aneh. Namun tak dosa. Itu aneh namun tak dosa. Orang justru mencari yang banyak. Sekarang sudah ada kesempatan mencari yang banyak dan halal. Harusnya semangat. Sudahlah banyak, halal lagi. Udah cukup yang sekarang. Akhi fiddin. Kalau sudah antum dapatkan, antum bisa bangun masjid. Atau kalau antum sudah dapatkan, antum bisa bolak-balik ke Mekah. Atau bisa memberangkatkan orang untuk berangkat umroh. Atau membantu fakir miskin. Membayar hutang saudara antum yang banyak utang. Kayak yang depan anak ini banyak utang. Misalnya banyak utang, banyak. Ini kan banyak, antum kan banyak kan? Tentu kan antum masing-masing punya hutang walaupun 5.000, 10.000. Karena antum banyak, jadi banyak utang antum kan? Karena antum semuanya maksudnya yang maksud. Bayarkan saudara antum kekurangan uang untuk bayar hutangnya. Kekurangan uang untuk bayar sekolah anaknya. Hal yang aneh menurut ana, kalau seandainya ada kesempatan untuk dapat banyak, namun halal, lalu ditolak dengan, udah cukup lah yang begini-gini aja. Ini adalah qanaah tidak pada tempatnya. Ini qanaah yang tidak pada tempatnya. Salah pasang. Dan ana tidak tahu ya, ana menemukan ada beberapa kali kesempatan bertemu dengan orang yang punya sikap seperti ini. Udahlah, sini-sini aja lah, udah cukup rasanya. Kita ngaji-ngaji aja lagi gitu. Seolah-olah dengan harta itu, dia tidak bisa berbuat yang lebih baik. Akhi fiddin, banyak manfaat untuk orang lain. Salah satu kriteria mukmin yang baik kata Nabi adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Dan salah satu jalannya adalah harta. Salah satu jalannya adalah harta, salah satunya. Banyak orang-orang membutuhkan harta antum kalau antum mau tak mau pakai. Maunya untuk akhirat. Jadi ini hal yang salah, cara sudut pandang yang salah, tak sesuai dengan fitrah. Dan untuk mengatakan malas, ana juga nggak berani mengatakan malas. Salah sudut pandang saja. Salah sudut pandang yang tidak haram. Apakah konsep menabung dalam sudut pandang Islam? Kita sering merasa khawatir untuk masa depan seperti biaya sekolah, biaya rumah, kontrakan, dan kebutuhan lainnya. Apakah tawakal kita tidak perlu dipertanyakan karena kita merasa khawatir akan rezeki dari Allah? Kalau merasa khawatir dari rezeki dari Allah, perlu dipertanyakan tawakalnya. Itu tawakalnya yang sudah perlu diperbaiki. Ya, kalau meragukan, mengkhawatirkan rezeki dari Allah. Jangan khawatirkan rezeki. Allah sudah menjamin asal kita mau bergerak mencari rezeki, Allah menjamin pasti dapat rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang bergerak di permukaan bumi, tak ada yang bergerak di permukaan bumi mencari nafkah, melainkan Allah berjanji, Allah telah mewajibkan atas dirinya rezeki orang tersebut. Rezeki hewan tersebut, asal dia bergerak mencari nafkah, dapat rezekinya. Allah berjanji. Maka jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir dan jangan buat angka-angka. Biarkan rezeki itu bergerak sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
Kalau lagi lapang, alhamdulillah. Kalau lagi serek, bersabar. Rezeki itu bukan berarti angka-angka. Rezeki itu pasti ada, walau dia punya gelombang. Kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Nggak ada masalah, iman juga punya gelombang. Tidak rezeki aja. Ketika kita lagi banyak, syukuri. Ketika lagi sedikit, bersabar. Dan jangan lakukan yang haram ketika sedikit untuk mencapai yang banyak. Dunia ini asal pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan, aman. Asal pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan. Asal jangan berusaha untuk memberikan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Akhirnya teraniaya. Itu yang menyebabkan manusia susah hidup di dunia sekarang ini. Dia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar daripada penghasilannya. Ketika iman kurang, ketika hati di dalam dada itu bergemuruh dapatkan harta seperti itu, maka akhirnya menerobos syariat. Yang haram-haramlah yang penting dapat. Namun kalau kita bisa menata pengeluaran sama saja dengan penghasilan, aman sudah dunia itu. Artinya ketika gaji kita 5 juta, ya sudah. Pengeluaran kita atur 5 juta. Maka sudah selesai urusan kita. 5 juta penghasilan, 5 juta pengeluaran. Kalau penghasilan kita naik nanti menjadi 10 juta per bulan, sesuaikan juga pengeluaran, naikkan taraf pengeluaran. Sehingga 10 juta sebulan. Atau 8 juta sebulan, 2 jutanya tabungkan misalnya. Nggak ada masalah. Menabung nggak ada masalah. Khawatir rezeki itu yang bermasalah. Antum tahu apa ya? Keong atau apa namanya itu yang bawa rumah kemana-mana itu? Di sini apa namanya? Siput. Yang bekicot. Nah. Bekicot itu jalannya aja lambat. Tapi rezekinya ada. Masa si antum yang bisa berlari takut nggak dapat rezeki? Bekicot itu cuma jalannya tuh. Insya Allah ya. Tapi ana hanya yakin saja, insya Allah dia nggak khawatir rezekinya. Padahal jalannya lambat gitu. Lambat gitu. Hah? Ya soal sarang berat atau bagaimana, yang penting jalannya lambat gitu. Tapi ada aja rezekinya, dia hidup, coba lihat. Masa antum yang bisa berlari takut rezeki nanti nggak dapat gitu. Tapi jangan pakai angka-angka. Saya harus dapat rezeki untuk saya, anak saya harus sekian sebulan. Itu yang membuat antum menderita. Memaksakan diri untuk sesuatu yang belum sampai kepada kadar rezeki antum. Pokoknya anak saya harus sekolah di sana. Bagaimanapun caranya saya usahakan. Nah, itu yang berat tuh. Itu yang berat tuh. Pokoknya teman-teman anak-anak saya semua sekolah di sana. Anak saya pokoknya harus sekolah di sana. Mau pinjam sana, pinjam sini, dusta sana, dusta sini. Nah, itu yang berat tuh. Karena apa? Terjadi pemaksaan. Apabila antum pandai menyesuaikan berapa pengeluaran sesuai dengan pendapatan, dunia ini aman rasanya. Ketika dapat sebulannya hanya 4 juta, ya sudah, keluarkan pengeluaran 4 juta. Nanti kalau sudah naik menjadi 14 juta, ya udah pengeluaran 14 juta, nggak ada masalah. Kalau naik nanti 40 juta, keluaran 40 juta, nggak ada masalah. Silakan. Walau yang paling afdol yang dilakukan Nabi. Misalnya penghasilan 40 juta, Nabi hanya cukup hidup 4 juta. Sisanya diinfakkan. Nah, itu yang paling afdol. Tapi tidak wajib. Anda sudah katakan tadi, tidak wajib. Itu yang afdol. Paling afdol itu Nabi. Begitu dapat harta banyak, diambil dulu untuk kebutuhan keluarga. Nggak banyak, sisanya diinfakkan. Kenapa? Karena yang diinfakkan itu kekal abadi di akhirat. Dunia sekedarnya saja. Tapi sekali lagi, tidak wajib. Tapi itu yang paling hebat, paling afdol. Namun, kalau sesuai dengan pendapatan, dengan pengeluaran, nggak ada masalah. Antum punya penghasilan sebulan 100 juta. Pengeluaran juga, Masya Allah, bajunya mahal-mahal, sendalnya mahal-mahal, pecinya peci mahal misalnya. Jam tangannya, silakan, nggak ada masalah. Islam tidak melarang. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk berjalan di atas agama Allah.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata panitia ada 4 parfum. Pas juga ada 4 pertanyaan. Jadi siapa yang pertanyaan terjawab tadi, silahkan terima hadiah dari panitia.